Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Balik lagi dengan suasana baru, dengan studio baru dari Cerita Orang Dalam. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi rame di belakangan ini, di dunia politik saat ini gitu kan. Ada deklarasi dari Partai Nasdem, pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, sebelumnya, gue mau kenalin dulu di sebelah gue nih, kalau teman-teman lihat di kamera gitu. Kalau yang dengerin Spotify, dibayangkan aja, dibayangkan aja. Ini ada Mas Bawono dari Indikator. Ya. Mungkin sebelum mulai ngomongin pencapresan nih Mas. Iya Mas. Gue pengen tanya dulu nih, kan kondisinya mungkin sedikit flashback ke 2019 gitu. Ketika 2019 tuh pemilu rame banget, bahkan sampai petugas TPS sempat ada yang tumbang, beberapa ada lumayan banyak ya jumlahnya, kalau nggak salah. Nah, ya, dan kondisinya saat itu orang, ini obrolan sebelum mulai, jadi tapi pengen gue bahas nih bahwa akhirnya orang-orang tuh lebih banyak dalam tanda kutip ya peduli soal pilpres dibandingkan pemilu. Sebenarnya situasi ini ya, situasi pemilu barengan sama pilpres tuh sebenarnya efeknya ke partai dan efeknya ke capres sendiri gimana sih Mas? Iya, memang sejak 2019 kemarin kita kan mengalami pemilu 5 kotak suara ya. Artinya dalam satu bersamaan kita memilih calon presiden, memilih calon wakil presiden, memilih calon anggota legislatif DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota gitu ya. Nah, memang menjadi problematik bagi pemilih adalah menentukan pilihan untuk untuk calon legislatif. Bayangkan saja misalnya saya ibaratkan di dapil saya di Jawa Barat 6, Kota Depok, Kota Bekasi. Ada di sana tersedia itu 8 kursi DPR RI. Partai kemarin jumlahnya ada berapa? Ada 16 kalau nggak salah. Kalau 16 partai itu kemudian masing-masing mengajukan bakal calon legislatifnya sebanyak 8 kursi untuk memenuhi kuota itu, bisa dibayangkan surat suaranya ada berapa foto calon legislatif gitu kan. Banyak banget benar-benar. Gitu kan? Benar-benar. Itu gambaran bagaimana kemudian menyebabkan kebingungan di pemilih kita gitu. Karena itu juga mungkin penjelasan yang bisa dipakai mengapa banyak suara tidak sah ketika itu di pemilu legislatif. Karena mungkin udah malas, capek, kebingungan. Coblos-coblosin aja lah semuanya. Betul. Lain halnya dengan pemilihan presiden. Kalau pemilihan presiden pasangan calon kan kalau kemarin 2019 cuma 2. Bahkan kalau kita mengasumsikan secara maksimal gitu ya, dengan presidensial threshold 20% dari 9 partai politik di DPR RI, itu paling maksimal 4 pasangan calon. Artinya lebih mudah juga bagi pemilih untuk menentukan. Dan pasangan calon ini kan memang secara pemberitaan, secara kampanye lebih banyak diberitakan oleh media ketimbang calon legislatif. Kalau calon legislatif ini kan lebih kepada lokal di daerah, di dapil tersebut. Tapi kalau pasangan calon presiden kan luas secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu juga mengapa kemudian pemilu legislatif kita ketika dilakukan bersamaan dengan pemilu presiden itu ibarat seperti anak tiri. Mungkin Mas Mobi pernah juga punya pengalaman. Kalau misalnya kita menerima 5 kertas suara ketika itu ya di 2019 pemilu, pasti yang dibuka kecenderungan adalah kertas suara pemilihan presiden dulu gitu ya. Baru kemudian pemilihan legislatif kertas suara baru dibuka belakangan. Dan itu pun mungkin pilihannya random gitu ya. Kalau bisa kita kenal ada calon legislatif yang teman kita, tetangga kita, saudara kita. Tapi kalau yang nggak ada, akhirnya membayangkan bagaimana pemilih gitu. Ya, menyebabkan kebingungan gitu. Begitu Mas. Tapi berarti ini ada semacam kebutuhan dalam tanda kutip ya dari partai bahwa ini kan bisa dibilang apakah partai ini akhirnya jadinya mengincar kotel efek gitu. Maksudnya dengan kondisi nih kayaknya orang juga nggak terlalu peduli sama partai, nggak terlalu peduli sama caleg. Akhirnya nyambung nih dengan kondisi, kan ada yang banyak bilang bahwa ketika deklarasi Pak Anies oleh Capres ini akhirnya membawa keuntungan buat Nasdem sendiri gitu untuk mendapatkan tadi kotel efek dari pencapresan tadi gitu. Nah, menurut Mas sendiri gimana? Iya, kotel efek ini atau efek ekor jas gitu ya.
memang sesuatu yang baru dalam konteks politik kita. Baru karena baru 2019 kemarin kita melakukan pemilu secara bersamaan, legislatif dan pemilihan presiden. Sebelumnya sejak kita melakukan pemilihan presiden secara langsung di 2004 itu selalu pemilu legislatif dulu. Legislatif dulu baru pilpres. Nah, ketika pemilu dilakukan bersamaan antara memilih calon anggota legislatif, memilih partai politik dengan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, tentu saja partai politik yang kadernya maju sebagai kontestan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden itu memiliki keuntungan tersendiri, potensi elektoral yang bisa didulang gitu ya. Karena diasumsikan pemilih ketika memilih menentukan pilihannya terhadap suatu pasangan calon presiden, dia pasti akan berpikir bahwa kandidat ini adalah kader atau dimajukan oleh partai siapa gitu, partai mana gitu. Oke. Nah, kemarin kita bisa lihat misalnya Pak Jokowi kan, PDIP dipersepsikan memang sebagai kader PDIP Perjuangan, Pak Prabowo gitu. Makanya tidak heran kalau dua partai itu kemudian mendulang elektoral kotel efek paling baik gitu selama 2019 kemarin. Nah, sekarang dalam konteks menuju 2024 itu juga yang mungkin dikejar oleh Partai Nasdem dengan mendeklarasikan Pak Anies Baswedan gitu ya selepas purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, dilihat sebagai salah satu bakal calon presiden yang potensial, selalu masuk 3 besar di survei-survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga. Nasdem terdepan dalam mendeklarasikan beliau. Tentu saja dengan harapan nanti akan mendulang itu tadi yang saya sampaikan sebagai efek ekor jas gitu ya, bahwa pemilih kalau nanti Pak Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai calon presiden, kontestan pemilu 2024, pemilih yang memilih beliau itu diharapkan akan mengingat bahwa Partai Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden sebelum partai-partai lain gitu. Tapi ini menarik ya. Saya mungkin sedikit flashback ke beberapa pencalonan Nasdem di Pilkada maupun di Pilpres. Kalau nggak salah tuh di Pilkada Jawa Barat yang pertama kali, kalau nggak salah yang pertama kali. Ya kan, memajukan atau mencalonkan Pak Ridwan Kamil adalah Nasdem di Pilkada Jabar. Di Pilpres kalau nggak salah juga pertama adalah Pak Jokowi. Itu salah satunya adalah pertama adalah Nasdem. Nah ini apakah ini dalam tanda kutip kejelian politik dari Pak Surya Paloh sendiri gitu, dari Nasdem sendiri, bahwa melihat bahwa harus jadi yang pertama untuk apa sih keuntungan gitu dari pencalonan pertama ini kepada Nasdem itu sendiri? Ya, harus diakui itu memang mengapa Nasdem menjadi yang terdepan dalam beberapa kali pencalonan baik dalam konteks pilkada maupun pemilihan presiden. Itu pertama tentu saja jam terbang dari seorang Surya Paloh sebagai ketua umum yang lama sudah bergiat di politik Indonesia, dulu sebelumnya bersama-sama Partai Golkar gitu ya, kemudian mendirikan Partai Nasdem. Tentu beliau memiliki bacaan atau pengalaman yang panjang terhadap dinamika politik di Indonesia gitu ya. Nah, yang kedua, ini juga menunjukkan bagaimana Partai Nasdem sebagai partai politik itu inklusif, sebagai partai terbuka. Artinya tidak mengedepankan ego sektoral, egosentris sebagai sebuah partai, harus kader mereka. Gitu ya. Benar. Artinya membuka kesempatan kepada siapa saja anak-anak putra-putri terbaik bangsa gitu ya, yang memiliki kapasitas untuk maju di pilkada maupun pemilihan presiden. Ini tentu baik bagi demokrasi dan politik kita ke depan. Artinya partai politik meskipun juga memiliki kader gitu ya, tapi tetap membuka diri kepada siapapun yang dirasakan memiliki kapasitas, kapabilitas, elektabilitas yang baik untuk maju sebagai kandidat kepala daerah maupun kandidat presiden, calon wakil presiden. Karena boleh jadi kandidat terbaik itu berada di luar pagar-pagar partai politik. Tidak semua putra-putri terbaik di negeri ini kan berada dalam sebuah partai politik. Ada yang berkarya di instansi pemerintahan misalnya. Ada yang berkarya di swasta, ada yang berkarya di bidang lain yang tidak terlibat dalam partai politik. Tentu mereka juga harus dilihat gitu, diakomodasi selama memiliki kapasitas, kapabilitas, kemampuan dan juga elektabilitas yang baik sebagai kandidat pejabat publik. Nah, baru
ada kata kunci yang pengen saya gali tuh Mas dari ngomongin kapasitas sebagai pejabat publik, dan saya ngelihatnya di fenomena saat ini gitu, bahwa kondisinya adalah dulu kalau saya ikut udah beberapa kali lah pilpres gitu. Jadi kelihatan tua ya. Tapi kondisinya adalah kalau dulu bedanya adalah kayaknya kita nggak terlalu melihat kinerja sebagai salah satu poin dalam memilih gitu, memilih capres gitu, memilih cawapres gitu. Dan kondisinya saat ini kayaknya memang fenomenanya adalah mulai ada standar bahwa kinerja ini jadi satu hal dalam memilih gitu capres dan cawapres gitu. Sebenarnya seberapa besar sih Mas? Kayak ini kan Pak Anies, salah satu alasan Pak Anies dicalonkan adalah prestasinya beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah ini bagaimana sih Mas melihat bahwa salah indikator jadi nyebutin kantornya nih sebagai salah satu pilihan apakah kinerja ini jadi satu faktor yang sangat penting atau enggak? Iya. Memang sejak kita masuk ke era reformasi tahun 99, kemudian 2004 kali pertama kita melakukan pemilihan presiden secara langsung hingga sebelum 2014, kalau kita lihat itu pemimpin-pemimpin nasional yang menjadi presiden, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin kita gitu ya, itu selalu mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci di partai politik. Ketua umum, biasanya itu ya. Pendiri partai gitu ya, Ibu Mega misalnya, almarhum Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, Pak SBY, pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, tren itu kemudian berubah di 2014. Seiring dengan juga dilakukan pemilihan langsung kepada kepala daerah di semua tingkatan, provinsi, kabupaten, kota sejak 2004. Pemilihan langsung itu salah satu dampak baiknya, meskipun banyak dikritik juga, pilkada itu menghasilkan raja-raja kecil di daerah yang korup dan sebagainya. Tapi harus kita akuin juga bahwa pilkada itu memiliki dampak positif juga sebagai ruang untuk regenerasi kepemimpinan nasional di masa depan. Dari sana kemudian kita lihat muncul Pak Jokowi misalnya, dari wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI, kemudian di 2014 masuk ke di tingkat level nasional. Karena itu tidak mengherankan juga bila kemudian Pak Anies dilihat oleh publik memiliki rekam jejak yang baik sebagai kepala daerah di ibu kota gitu ya, dianggap bisa untuk kemudian memiliki kapasitas yang baik, cakap untuk memimpin di level yang lebih tinggi, level nasional. Artinya memang ke depan, saya pikir selama beberapa tahun ke depan gitu ya, pemilihan presiden mendatang gitu ya, sumber-sumber kepemimpinan nasional kita akan berasal dari kepala-kepala daerah berprestasi. Ini yang dilihat publik ya. Jadi ada tren pergeseran dari sebelumnya orang-orang memiliki tokoh kunci di partai politik, pendiri partai gitu ya, atau umum, sekarang bergeser kepada kepala-kepala daerah berprestasi. Dan kalau yang unik lagi dari fenomena pencalonan Pak Anies ini oleh Partai Nasdem, beliau adalah kalau nanti beliau terpilih sebagai presiden, beliau akan menjadi presiden pertama Indonesia yang bukan berasal dari kader partai politik. Oh iya. Selama ini kan presiden kita itu kan, terutama di era reformasi, itu kan kader partai politik semua. Ibu Mega, Pak Abdurrahman Wahid, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, Pak Jokowi, meskipun bukan seorang veto player di partai politiknya PDIP, tapi beliau kader politik. Pak Anies ini sama sekali bukan kader partai politik, beliau orang luar yang udah berangkat dari kampus, berangkat dari akademisi, kemudian menjadi rektor sebuah universitas bergengsi, kemudian terpilih sebagai menteri pendidikan gitu ya, kemudian masuk sebagai pemimpin di ibu kota, gubernur DKI, terpilih di pilkada. Jadi beliau memang rekam jejak yang itu ya dilihat publik gitu ya, dan ini akan menjadi fenomena tersendiri kalau nanti beliau terpilih sebagai presiden, akan menjadi presiden yang kali pertama bukan berasal dari kader partai politik gitu. Tapi harus diakui ya bahwa mau nggak mau Pak Anies juga akhirnya nunggu gini ya, nunggu restu atau nunggu tiketnya dari partai politik gitu, karena ini takutnya nanti orang-orang partai politik jadi nggak apa. Tapi kondisinya benar ya bahwa di satu sisi Nasdem ini punya
punya kejelian bahwa nggak harus dari kadernya, yang penting bisa membawa misi mereka gitu kan, kondisinya seperti itu. Nah, tapi menariknya bahwa kan kita ngomongin kinerja, ngomongin sebagai pejabat publik, Pak Anies sendiri saat ini adalah udah bukan pejabat publik lagi gitu. Dulu masih bisa menampilkan diri bahwa nih kerja gue udah oke gitu kan, sebagai gubernur, trotoar kah, JIS kah, dan segala macam, dan kondisinya kan saat ini udah selesai gitu di 16 Oktober gitu kemarin. Nah, sebenarnya apakah ini punya efek yang positif ataupun negatif buat Pak Aniesnya sendiri dalam pencapresan, Mas? Maksudnya kan jadi nganggur nih sebagai gubernur nih gitu kan. Apakah itu justru malah positif buat Mas Anies atau malah jadi negatif? Iya, banyak tidak sedikit gitu ya pihak yang kayak beberapa bulan lalu menilai nanti purna tugas setelah lengser dari jabatan gubernur DKI, Pak Anies ini nggak punya panggung lagi, nggak punya panggung yang bisa dimanfaatkan untuk menampilkan diri di media. Lain dengan bakal calon presiden lain kan, bisa kita sebut Pak Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah hingga tahun depan. Pak Prabowo masih menteri pertahanan gitu ya. Nah, Pak Anies ini sejak 1 bulan lalu sudah lengser dari kursi gubernur DKI Jakarta. Nah, memang di satu sisi ada tantangan di situ, challenge yang nggak mudah juga, bagaimana agar beliau tetap diingat publik gitu ya, dilihat publik gitu ya sebagai bakal calon presiden gitu. Nah, dalam konteks itu kemudian sinergi dengan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan mendeklarasikan beliau sebagai calon presiden, bakal calon presiden itu mengatasi challenge tadi. Oke. Gitu ya. Kita bisa bayangkan misalnya kalau Pak Anies belum dideklarasikan oleh partai manapun, jalan gitu sendirian, saat ini jalan sendirian, beliau dengan timnya, gitu ya, tentu akan menjadi sebuah pekerjaan yang tidak mudah, mendatangi 514 kabupaten kota, ya, 34 provinsi untuk memperkenalkan diri beliau. Tapi ketika bersinergi dengan partai politik, gitu ya, dalam hal ini Partai Nasdem sebagai partai politik yang pertama kali mendeklarasikan beliau sebagai calon presiden. Jadi bisa bersinergi karena partai kan punya struktur dari pusat, kemudian dari provinsi, dari DPD gitu, bahkan sampai ranting. Jadinya ada sinergi yang positif di sana, memperkenalkan beliau. Kita bisa lihat bagaimana misalnya di Sumatera Utara kemarin sambutan yang saya kira di luar dugaan ya, cukup meriah gitu ya sepanjang jalan. Kalau misalnya tidak ada sinergi itu, tentu tidak akan terjadi sambutan luar biasa seperti itu sekarang di Jawa Barat dan mungkin di daerah-daerah lain nanti di provinsi-provinsi lain. Saya kira memang ini challenge dari Pak Anies tuh. Tapi di sisi lain saya kira berkah juga, beliau sudah tidak ada keuntungan juga, beliau sudah tidak lagi menjabat di suatu jabatan publik gitu ya. Artinya tidak ada ikatan atau etika yang persoalan etis atau persoalan etika yang beliau bisa langgar gitu ya. Itu kan jadinya. Bayangkan kalau misalnya masih menjabat sebagai sebuah jabatan publik, gubernur di suatu provinsi, tapi kemudian keliling-keliling ke daerah-daerah lain di luar provinsi dia gitu. Itu kan tentu secara etika, meskipun itu tidak salah secara hukum gitu ya. Tapi secara etika tentu kan publik akan bertanya-tanya nih, untuk apa ini gubernur di suatu daerah tapi keliling ke provinsi lain itu, apa pentingnya perusahaan, jangan-jangan nih kampanye tersembunyi gitu kan. Tapi dengan Pak Anies tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, beliau bisa lebih leluasa. Jadi tidak ada konflik of interest, konflik kepentingan yang dilanggar oleh beliau gitu ya, dan persoalan etika juga menjadi lebih bisa dikedepankan gitu. Oke. Nah, menarik nih Mas. Tadi benar ya bahwa kondisinya jadinya nggak ada konflik kepentingan nih, bahwa kondisinya ya Pak Anies udah orang bebas sekarang gitu. Jadi bisa keliling-keliling santai, dan ya sekarang lagi rame ya, udah ke Sumatera Utara, udah ke Jawa Barat juga gitu, dan ini masih menunggu lagi, masih keliling-keliling lagi nih Pak Anies, nggak tahu lagi nih, kayaknya mau ke Sulawesi dan sebagainya. Nah, menarik nih Mas, bahwa kondisinya kan saat ini Pak Anies lagi tur nih tadi ya, tur kampanye, tur keliling-keliling daerah dan segala macam. Apa ya? Mungkin bagaimana memastikan dari timnya Pak Anies sendiri ya, bagaimana Pak Anies sendiri memastikan bahwa semangatnya ini terjaga dengan kondisi ya tadi, bahwa kan udah masih lama ya, kan kalau nggak salah tuh September
Oktober ya, tahun depan 2023 ya kalau nggak salah untuk pendaftaran. Saya lupa Agustus apa September ya kalau Oktober 2023 Oktober ya, sudah ditetapkan pasangan calon. Oktober ditetapkan pasangan calon. Calon. Berarti kan masih ada waktu hampir setahun lebih tuh. Setahun lebih, dan bagaimana dari Pak Anies sendiri memastikan bahwa energinya ini nggak capek nih dengan kondisi muter terus tapi takutnya tiba-tiba ada serangan apalah dari luar gitu. Entah bentuknya tiba-tiba nggak dapet tiket misalkan, atau tiba-tiba kriminalisasi atau segala macam. Nah, kira-kira bagaimana sih dari Pak Aniesnya sendiri menjaga supaya semangat untuk para teman-teman bisa tetap menjaga gitu supaya elektabilitasnya tetap tinggi nih dengan kondisi tadi udah nggak menjabat. Ya, emang ini tantangan atau challenge yang nggak mudah ya, akan dihadapi selama kurang lebih 10 bulan ke depan, nanti disambung lagi dengan masa kampanye yang berjalan setelah bulan Oktober sampai Februari. Tadi tantangannya Mas sampaikan ada persoalan menggenapkan dukungan tiket dari partai politik, kemudian energi yang cukup untuk keliling Indonesia. Nah, dalam konteks itu saya kira diperlukan gitu, perlu sinergi antara relawan dengan partai politik gitu ya. Kalau selama ini kan relawan itu kan fenomena yang sejak 2014 kemarin Pak Jokowi maju gitu kan, fenomena yang mencuat ya gitu, relawan gitu. Dan jadi satu entitas yang kuat juga. Cuma waktu itu kan ada semacam persaingan tersembunyi antara relawan dengan partai politik gitu ya. Nah, saya kira Pak Anies harus belajar dari fenomena itu, bagaimana jangan ada persaingan seperti Pak Anies sampaikan beberapa minggu lalu dalam pidato relawan Indonesianis itu. Harus ada sinergi justru gitu ya. Jangan sampai ada persaingan, karena persaingan akan melemahkan justru ya. Sinergi dalam konteks apa? Misalnya partai politik, dalam konteks ini Partai Nasdem, memastikan bahwa tiket pencalonan itu terpenuhi, nah, gitu ya. Nah, itu bisa diperankan peran itu biar dimainkan oleh Partai Nasdem gitu ya. Nah, untuk berkeliling ke daerah-daerah, Partai Nasdem tentu bisa menggandeng atau saling bergandengan dengan para relawan gitu ya. Jadi ada pembagian porsi yang sesuai dengan bidang masing-masing gitu ya. Karena Partai Nasdem sebagai partai politik tentu memiliki komunikasi politik yang lebih baik kepada pelaku-pelaku partai politik, partai-partai yang memiliki kecenderungan untuk juga mencalonkan Pak Anies, Partai Demokrat misalnya, Partai Keadilan Sejahtera, kita lihat beberapa hari lalu kan juga sudah berkomunikasi lagi gitu ya. Nah, itu peran itu dimainkan oleh partai politik Partai Nasdem. Nah, kemudian untuk berkampanye, melakukan sosialisasi ke pemilih, ke publik gitu ya, itu bisa dilakukan bersama-sama relawan dengan partai politik nanti gitu. Nah, ngomongin menggenapkan suara gitu untuk maju dalam pencapresan, kan salah satu faktor terpentingnya adalah cawapres nih Mas. Ya. Bahwa kondisinya adalah sekarang dinamikanya adalah kita mungkin kalau capres nama-namanya udah cenderung udah mengunci di beberapa nama aja gitu. Ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Ya mungkin tapi yang lain kan suaranya lumayan jauh dalam survei gitu. Tapi nah, sebenarnya fenomena cawapres ini bagaimana sih akhirnya nanti dalam tanda kutip, kan di satu sisi mau nggak mau cawapres ini juga akan bekerja sama dengan capresnya gitu kalau saat menang. Tapi di satu sisi juga ini menambah elektabilitas dari capres itu sendiri. Sebenarnya menurut Mas sendiri cawapres itu sebenarnya menjadi kunciannya itu seperti apa sih Mas? Iya, fungsi pendamping gitu ya, calon wakil presiden itu kan fungsinya ada fungsi sebagai sebelum pemerintahan atau setelah pemerintahan gitu ya. Seperti Pak Anies juga sampaikan beberapa kali kan. Sebelum pemerintahan artinya pasangan calon yang mendampingi beliau nanti juga harus memiliki kontribusi terhadap elektoral gitu. Itu kan fungsi sebelum terbentuk pemerintahan atau sebelum memenangkan jabatan publik atau running to presiden gitu ya. Nah, itu kan fungsinya tentu bagaimana memenangkan kontestasi itu. Tentu bakal calon wakil presiden harus memiliki kontribusi terhadap hal itu gitu ya. Apakah kontribusi itu bisa dengan direpresentasikan oleh seorang figur yang memiliki basis kuat di daerah-daerah di mana Pak Anies lemah gitu ya, gitu. Nah, fungsi wakil presiden nanti ketika pemerintahan berjalan tentu adalah membantu presiden.
bahasanya Pak Anies memastikan stabilitas koalisi, punya peran itu juga, memastikan stabilitas koalisi, memastikan program-program kebijakan pemerintahnya dibuat itu berjalan gitu ya. Jadi ada fungsi sebelum pemerintah terbentuk, atau fungsi saat kampanye dan fungsi pasca kampanye atau pasca terpilih gitu. Nah, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh calon wakil presiden yang akan mendampingi beliau nanti. Mungkin saat ini banyak beredar beberapa nama gitu, ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, ada beberapa nama lain gitu ya. Memang nama itu harus dikaji secara terus-menerus gitu ya. Dilihat trennya seperti apa, dan juga jangan sampai ketidakcermatan, ketergesa-gesaan dalam menentukan calon wakil presiden itu justru akan menjadi titik lemah untuk calon kompetitor untuk melakukan serangan gitu ya. Memang baiknya calon wakil presiden atau pasangan calon nanti dideklarasikan itu setelah melihat kecenderungan dari kompetitor yang akan maju di seberang sana itu siapa gitu. Itu yang memang harus dipertimbangkan dengan baik, dengan matang. Terakhir Mas, nih kan kondisinya kita tadi udah lagi masih forming nih kira-kira cawapresnya siapa koalisinya yang akan mendukung Pak Anies dan sebagainya. Kira-kira kedepannya nih Mas, dari Mas sendiri prediksinya akan seperti apa nih dari baik Pak Anies Baswedan sendiri maupun situasi perpolitikan pencapresan ini Mas, menurut Mas sendiri kan? Iya, dinamikanya harus diakui sejak tanggal 3 Oktober kemarin Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies sebagai bakal calon presiden, harus diakui itu dinamikanya semakin kencang gitu ya. Dinamika pembicaraan, pembahasan mengenai cawapres di ruang publik itu semakin kencang dibandingkan sebelum tanggal 3 Oktober gitu ya. Kita rasakan itu semakin kencang gitu ya. Dan pencalonan Pak Anies ini juga saya lihat juga direspon secara serius oleh partai-partai lain, koalisi-koalisi partai lain yang akan katakanlah sebagai kompetitor beliau nanti. Belakangan muncul kemudian wacana masih terdengar secara samar-samar gitu ya, Prabowo Ganjar gitu kan. Wacana ini kan juga saya pikir tidak terlepas dari ini semacam respon terhadap pencalonan Pak Anies gitu ya. Artinya memang dinamika akan semakin kencang ke depan. Saya pikir tidak akan lama lagi ya, setelah kita masuk ke tahun 2023, kita akan semakin jelas melihat siapa-siapa yang akan maju sebagai bakal calon presiden, komposisi pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden seperti apa akan terbentuk, partai-partai politik akan kemana saja membentuk koalisi, itu akan semakin terlihat saya kira dalam 3-4 bulan ke depan gitu ya, memasuki tahun 2023. Karena di Oktober 2023 nanti kita sudah memperoleh pasangan calon secara kita mengetahui, KPU sudah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya kalau Oktober sudah ditetapkan pasangan calon, tentu bulan-bulan sebelum Oktober yaitu September, Agustus, bahkan Juli itu sudah mulai ada pengkristalan gitu ya, pengkristalan koalisi kelompok-kelompok koalisi, pasangan calon gitu ya. Karena kan di bulan Juli Agustus mungkin masuk pendaftaran terlebih dahulu gitu. Oke, menarik ya. Jadi kata Mas Bowono akan semakin kencang buat Pak Anies ya, mulai dari 3 Oktober sampai nanti Oktober penetapan gitu. Jadi mungkin akan sering bertemu dengan Pak Bowono dan dengan saya gitu, membahas situasi politik ke depannya. Jadi teman-teman dengerin terus cerita kita, karena cerita orang dalam. Bye-bye.